sama saya ya. Lanjutan dulu pembuatan sasis mobil. Kan kita udah pasang semua nih. Terpaksa kita harus bongkar lagi. Mengapa? Ini pembelajaran karena kita kan sama-sama belajar ya. Ternyata sasis ini bisa berubah ketika kita memasang strip plat ini. Jadi coba tolong dilihat buku, tolong. Oke. Nah, strip plat ini semua kan ini menggunakan. Nah, ini untuk bagian depan ya, bagian depan. Coba. Ini nih. Nah, ini ya. Ini kan jelas nggak? Nah, kenapa ininya mendekati titik 2 garis 2 sini? Karena kita ngambilnya dari meja ini. Nah, meja ini pun sama. Ini sama ya. Sama ya. Ini sama ya. Dan juga di sini. Di sini sama ya. Sama ya. Oke. Sama ya. Oke. Oke, ke sini. Makan. Ya. Nah. Sekarang kita ambil dari belakang. Pertama yang kita ambil tetap dari meja lagi. Ternyata kalau ikuti meja yang alur yang belakang ini posisinya berubah sedikit. Ada perubahan sedikit ya. Nah, berarti 2 mili perubahannya. Perbedaannya sama yang depan, meja yang depan. Nah, sementara ya, ini center ya, sama ya. Sesuai dengan timbangannya sesuai dengan yang seharusnya. Oke, sementara loh. Jadi saya di sini kenapa memvideokan ini? Buat teman-teman yang nantinya mungkin apa sih susahnya, apa sih kendalanya di pembuatan sasis mobil? Inilah kendala utamanya. Makanya kenapa selama ini orang kebanyakan nggak terlalu suka ya yang namanya membuat atau merakit mobil tuh mulai dari sasis. Mereka kebanyakan beli mobil yang sasisnya masih bagus, bodinya udah hancur, rusak. Nah, sweep engine. Emang inilah salah satu bagi saya sih seni ya. Itulah kita belajar. Jadi kita kedepannya jadi makin memahami ya di mana masalahnya. Ketika masalah ini menjadi salah satu problema kita, di satu sisi juga masalah ini yang menjadikan kita tuh menambah pengalaman kita, gitu. Jadi solusinya bagaimana nih teman-teman ke depannya? Solusinya ternyata ketika kita membuat sasis mobil ini, jangan dulu dipatenkan galangan ataupun kuncian sasis yang depan dengan yang belakang. Jadi salah satu harus dipotong, maksudnya dibuat terakhir. Nah, gantinya mana? Ini gantinya. Gantinya ini. Kita buat baut ya, yang suatu ketika nanti bisa dibuka. Jadi ketika nanti ini sudah benar-benar sesuai, barulah kita pasang yang belakang, gitu. Oke? Ya mudah-mudahan ini bisa menambah pengalaman wawasan kita. Ya, hari ini kita proses pengecatan warna sudah didasari kemarin dari warna putih menjadi seperti apa nanti hasil jadinya saksi kita lihat ya. Sebelumnya seperti ini. Ya, dilanjutkan sama helper kita nih, lagi ngecat nih. Sama Pak Yosep. Begini guys, jadinya hitam.
hitam orange. Oh, ngejreng sekali. Aman ya, udah tengah tuh, bagus. Mau pernis nih, Pak Saldi siap untuk mempernis, Pak SS siap untuk meripet, dan saya siap untuk memvideokan. Ya, inilah R10 kita, Melati Jaya Corporation. Hehehe. Coba Pak, lampu remnya Pak injek Pak, nyala nggak sih? Kayaknya tadi kalau saya lihat nggak nyala Pak. Mana? Mati lampu remnya. Oh nyala yang terang, yang putih ya? Yang putih ya, coba lepas. Oh iya nyala. Oke Pak, aman. Jadi begini penampakannya setelah dicat orange AR10 kita yang selama ini sudah kita bangun dengan cukup lama ya waktunya. Nah ini bumper depannya juga belum kita buat karena rencananya akan menggunakan win sehingga belum bisa diposisikan yang sesuai. Oke, jadi mobil ini basic awalnya adalah dari Carry Extra 1000, Carry 1000 Extra ya, Suzuki Carry 1000 Extra ya. Nah, yang minibus kita ambil mesin, setir, kardan, kopel, kemudian kita buat sasis sendiri seperti ini bentuk sasisnya. Yang dulu juga saya pernah upload ya, Nah, oke. Ini sasisnya. Nah, menggunakan besi UNP ukuran 80 ya. Sasisnya di lakop ya. Di lakopnya luar dalam. Oke. Nah, ini sederhana ya. Ini bangkunya bisa dibuka ya, buka baut ini, set naik ke sini untuk perbaikan mesin depan dan radiator, pengisian air radiator. Juga bisa diangkat ya, ini bisa diangkat. Spionnya menggunakan universal. Ini kap motor. Nah, apa sih isinya? Nah ini. Jadi di galon kap motor itu kita buka bisa melihat master rem yang suatu hari kalau seandainya rusak kita mudah penggantiannya ya. Kita isi minyak rem. Nah kemudian ada relay ya untuk lampu, ada klakson. Nah kemudian di sini juga kita lihat untuk penggantian arm stabil ya, semua bisa melalui di sini. Begitu pula dengan penggantian shock breaker ya, bautnya di sini semua nampak jelas ya. Nah itu dia. Ada support. Nah, kiri kanan ya. Kemudian kita juga dilengkapi dengan nih. Ini engine stop ya. Jadi pengaman. Cut off. Nah, ini kopling, rem dan pedal gas ya. Setir masih originalnya dari Carry 1000. Gagang transmisi juga masih originalnya dari Carry 1000 ya. Kemudian yang kedua, ini baknya ini bisa diangkat. Bak bisa diangkat ya. Jadi memudahkan kita untuk perbaikan di posisi transmisi. Ganti join kopel, ganti kopling maupun gardan ya. Nah itu. Oke. Nah itu tangki air lagi. Tangki bensin ya. Nah ini tangki bensin masih menggunakan yang aslinya juga. Nah itu. Knalpotnya menggunakan knalpot motor ya. Ini tabung belakang dan juga ada tabung tengah.
sabuk tengah juga masih menggunakan knalpot motor ya, Tiger. Oke, nah ini untuk penggantian busi dan sebagainya sangat mudah ya di sini. Tapi nanti ini kita tutup ya. Nanti ini kita akan tutup menggunakan EVA karet atau karpet. Nah, juga dilengkapi dengan extra fan. Jadi jika ada panas berlebih kita bisa aktifkan sehingga bisa menstabilkan suhunya ya. Nah, pelek ini kita modifikasi ya. Ini sekarang ini menjadi ring 15 ya, menggunakan bagian luarnya milik BMW, sedangkan bagian dalamnya itu masih menggunakan pelek orsinil dari Carry 1000 ya. Sedangkan yang belakang peleknya sama ya, ring 15 ya. Nah, ini menggunakan pelek Wuling, kalau nggak salah di Wuling Cortez nih ya. Nah, semuanya kita beli di rongsokan ya. Nah, ini ukuran bannya ya, 205 65 ring 15 ukuran bannya ya. Jadi ini kita buat sedemikian rupa supaya memudahkan untuk perawatannya yang utamanya. Yang keduanya bisa digunakan untuk pengiriman barang-barang yang memiliki jalan yang sangat kecil ya. Namun di sini kita juga ada kelebihan lain nih. Apa nih? Nih. Nah, ini ground clearance-nya sangat tinggi ya. As baloknya dibuat dari UNP juga, UNP 8 instrumen lampu-lampu ya. Ini klakson, pem, ini lampu sen kiri kanan, voltameter. Nah, ini untuk apa namanya, USB. Nah, ini untuk pematik api ataupun mengambil arus 12 voltnya ya. Ini lampu semua ya, lampu. Kunci kontaknya masih berfungsi ya. Oke. Ya, apalagi yang mau di spionnya. Oh, ini kenapa jadi begini? Mungkin kendor. Nanti harus dikencangkan lagi. Aki di sini aki. Ini aki ya. Ini aki. Akinya bisa masuk yang 120 ampere atau bisa juga 50 plus 45 ampere ya, bisa. Ini baknya sangat ringan ya, karena kita menggunakan hole galvanis. Nah, ini baknya sangat ringan karena kita menggunakan hole galvanis ya. Plat tebal bak 1,6 mili. 1,6 mili. Ini angsernya juga pakai angsel jendela ini. Angsel jendela yang kita jual di toko ya. Kebetulan ada yang tinggal nggak ada kardusnya ataupun nggak ada pasangannya ya. Nah, spakbor juga bisa dilepas nih. Spakbor dilepas bisa ya. Tinggal PR kita ini nih. Spakbor depan kita belum buatin ya. Nanti rencananya buatin mirip yang belakang itu ya. Nah, mirip itu. Nah, ada perbedaan di sini, dia lebih turun langsung gini ya. Sehingga dia membulat jadinya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, mungkin nanti kita akan buat bumper depan ya, plus dengan winch ya. Nanti kita tambah lagi lampu mungkin jika diperlukan ya, karena lampunya sudah proji ya, lampu proji ya. Oke. Ya, semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua nantinya. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak